Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Hidayatullah. Saya mahasiswa RPL S1 Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Inovasi Asesmen IPA dengan membuat e-assessment soal ujian online dengan menggunakan AppScript. Untuk membuat soal ujian online menggunakan AppScript, yang pertama kita persiapkan adalah kita membuat terlebih dahulu prompt yang akan kita buat di aplikasi tersebut. Di sini ada contoh prompt yang akan saya gunakan ke dalam aplikasi tersebut. Setelah selesai kita membuat prompt, langkah kedua adalah kita membuat soal dalam bentuk dokumen. Di sini saya contohkan membuat soal ilmu pengetahuan alam dengan butir soal 20 soal. Setelah selesai membuat prompt, kemudian selesai membuat soal, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Google, ke Gmail kita. Kita masuk ke dalam Gmail, kemudian kita membuat script atau membuka spreadsheet pada Gmail. Oke, dalam spreadsheet ini kita buat baru. Setelah kita buat baru, di sini nama spreadsheetnya kita akan ubah menjadi soal ujian ilmu pengetahuan alam. Oke, selanjutnya, setelah kita membuat spreadsheet ini, kita membuat tabel spreadsheet dengan urutan yang pertama adalah timestamp. Timestamp ini adalah waktu untuk ujian. Yang kedua, kita buat nama siswanya. Dan yang ketiga, kita buat skor benar. Selanjutnya, total skor. Dan yang terakhir adalah nilai akhir dan status kecurangan. Jadi dalam e-assessment spread ini nanti ketika siswa mengerjakan tapi dia membuka halaman lain, dia akan terdeteksi sebagai kecurangan. Kita buat ini. Setelah ini selesai, maka kita buat ini berbentuk atau kita ubah ini dalam bentuk tabel. Caranya kita blok di sini. Kemudian bloknya ini sesuai siswa yang akan kita buat atau sesuai siswa yang dalam kelas tersebut. Di sini akan saya contohkan 4 siswa saja, jadi sini akan mengeblok 4 siswa. Kemudian setelah blok ini kita klik kanan, di sini konversikan ke tabel. Nah, konversikan ke tabel. Nah, seperti ini tabel ini. Oke, setelah selesai konversikan ke tabel ini, tabel dalam spreadsheet ini akan kita salin linknya, kemudian kita masukkan ke dalam prompt yang tadi kita buat. Nah, kemudian dibatasi ini kita ubah siapa saja yang mengklik link, jadi semua bisa masuk. Setelah ini selesai, maka kita salin link. Link ini kita salin, kemudian kita masukkan ke dalam prompt yang kita buat tadi. Kita masukkan di prompt yang ini. Oke, saya perbesar. Terlihat jelas, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, prompt link yang kita buat di spreadsheet tadi, kita masukkan ke dalam prompt yang kita buat di sini, link Google Sheet. Di link ini kita salin, kemudian kita masukkan ke dalam prompt yang ini, link Google Sheet. Oke, kita kopikan.
Oke. Kita kopikan dulu. Kita kopikan terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita kopikan. Setelah link dari spreadsheet kita kopikan, kita masukkan ke dalam form yang kita buat. Kemudian form ini kita kopikan, kita buat ke dalam Google Gemini. Kita buka Google Gemini. Terserah, boleh apa saja ya, boleh Google Gemini, boleh prompt, ChatGPT. Yang penting di sini nanti Google Gemini atau ChatGPT ini akan memberikan langkah-langkah kita untuk membuat aplikasi e-assessment tersebut. Oke, di sini tadi form yang kita buat kita kopikan di sini. Kemudian setelah kita kopikan di sini, kita sisipkan soal yang kita buat tadi dalam bentuk Word tadi. Kita cari, nah ini ya, saya ini tadi soal e-assessment IPA. Kita klik, kita open, kita tunggu sampai uploadnya ini selesai. Nah, di sini uploadnya sudah selesai, maka kita klik enter atau kita kirim. Nanti Google Gemini akan membuat prompt atau langkah-langkah cara membuat aplikasi e-assessment atau link e-assessment app script tersebut. Oke, kita tunggu. Tunggu Google Gemini bekerja. Sudah. Nah, di sini Google Gemini sudah selesai. Prompt-nya sudah dibuat. Oke, setelah Google Gemini ini selesai membuat prompt untuk kita, selanjutnya kita masuk ke dalam spreadsheet yang tadi kita buat. Spreadsheet. Nah, dalam spreadsheet ini kita akan klik yang namanya ekstensi. Ekstensi di sini kita klik. Kemudian ekstensi ini, nah kita akan buat namanya aplikasi script yang akan kita gunakan untuk e-assessment tadi. Kita klik app script. Oke, kita tunggu app scriptnya membuka. Setelah app script ini terbuka, app script ini project tak berjudul ini kita ubah namanya. Project tak berjudul ini kita ubah namanya dengan soal ilmu pengetahuan alam. Soal ilmu pengetahuan alam kita ganti nama. Ini sudah terubah namanya jadi soal ilmu pengetahuan alam. Setelah itu kita buat kode GS-nya. Ini kode GS, ini kita klik. Ini kan kode GS bawaan nih. Nah, kita buat kode GS yang dibuat di Google Gemini tadi. Nih, kita cari. Kita cari prompt-nya. Nah, ini kode Google App Script kode GS. Nah, kode GS ini akan kita kopikan. Bentar. Ini kodenya. Ini kode GGS-nya kita copy. Ini kita salin atau kita copy. Kemudian kita masuk lagi tadi ke dalam aplikasi script-nya. Kita masukkan ke aplikasi script-nya. Mana tadi aplikasi script? Nih ya, kode GGS yang tadi di Gemini kita kopikan ke sini ke aplikasi scriptnya. Ini kita hapus dan kita pastekan yang dari Google Gemini tadi. Ini sudah kita pastekan di sini. Setelah itu di app script kita tambahkan indeks atau HTML-nya. Ini kita HTML-nya kita buat. Dan di sini namanya kita ubah menjadi indeks. Ingat, indeksnya ini menggunakan huruf kecil. Kalau menggunakan huruf besar, nanti tidak akan tersambung kepada aplikasi
yang akan kita buat. Indeks ini kita beri nama indeks dengan huruf kecil, kemudian kita oke. Nah, ini ada kode indeks dari bawaannya, kita ubah menggunakan kode Gemini yang tadi dibuat di Google Gemini-nya. Kita cari di sini HTML-nya. Kita cari HTML-nya. Nah, di sini fill antarmuka web ya, atau indeks HTML. Nah, ini yang akan kita buat ke dalam app script tadi. Ini from indeks HTML-nya ini kita kopikan, kita salin, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam app script, ke dalam indeks ini, indeks HTML. Ini indeks yang bawaannya kita hapus, kita kopikan indeks HTML-nya dari Google Gemini tadi. Nah, kode GS sudah kita buat, HTML-nya atau indeksnya sudah kita buat, maka selanjutnya adalah terapkan. Di sini akan kita terapkan. Kemudian kita deployment baru. Di sini sesuai perintah dari Google Gemini ya. Nah, ini akan saya perlihatkan di sini cara membuatnya. Di sini langkah-langkahnya sudah diberikan oleh Google Gemini. Oke, kita cari dulu langkah-langkahnya, panduan membuatnya. Nah, di sini. Nah, di sini yang pertama kita buat Google Spread yang tadi kita ya, timestamp, nama, skor benar. Kemudian yang kedua kita buka app script, prompt-promptnya tadi kita buat ke HTML, index. Setelah selesai kode GS, indeksnya selesai. Nah, di sini langkah yang selanjutnya adalah disuruh terapkan ya. Jadi di app script ini kita terapkan dengan cara terapkannya apa? Pilih yang deployment baru. Nah, setelah deployment baru ini kita terapkan, kita pilih jenisnya. Jenisnya adalah aplikasi web. Nah, jadi ini aplikasi yang akan kita buat untuk ujian online tersebut. Aplikasi webnya kita klik. Di sini yang memiliki akses kita ubah siapa saja. Jadi siapa saja yang mengakses itu bisa. Setelah siapa saja kita ubah, kita terapkan. Kita tunggu. Nah, di sini setelah terapkan kita klik izin akses. Nah, di sini setelah izin akses, di sini kita klik advance. Kemudian kita klik yang ilmu pengetahuan alam unsafe. Di sini ya, kita klik unsafe. Setelah itu, di sini ada perintah kita select all. Kita pilih select all. Kemudian setelah itu kita buat lanjutannya adalah continue. Nah, di sini deployment akan membuat linknya. Nah, di sini link yang akan kita gunakan untuk mengakses e-assessment tersebut. Kita coba ya linknya. Kita klik, kita copy link tersebut. Ini linknya kita copy. Kemudian kita buka halaman web baru. Nah, di sini kita copy linknya. Ini linknya yang kita buat tadi, kita klik. Nah, di sini akan muncul UAS IPA SMP Ma'arif 03 materi ilmu pengetahuan alam. Kita masukkan nama anak di sini. Tadi di contoh spreadsheetnya di sini hanya saya buat 4 siswa ya, jadi di sini saya akan coba 1 siswa. Kita klik nama anaknya, kita klik nama siswanya, dan kodenya passwordnya sama 1234, semuanya sama 1234 semua siswa ya. Kodenya boleh beda nanti, bisa beda bisa, tapi di sini akan saya buat yang lebih yaitu dengan kode yang sama. Setelah nama kita isi, passwordnya kita isi, kemudian kita masuk ke dalam sistem. Nah, di sini ada petunjuknya. Yang pertama adalah waktu pengerjaan adalah 60 menit. Sistem menerapkan modul anti curang terkunci. Apa sih anti curang terkunci? Ketika kita mengerjakan soal, kemudian anak tersebut membuka halaman web baru, maka yang akan terjadi adalah terdeteksi sebagai kecurangan. Ketika terdeteksi sebagai kecurangan,
maka otomatis soal tersebut akan berhenti dan akan langsung berhenti soal itu, dan kita tidak bisa melanjutkan, dan langsung terlihat nilai yang kita kerjakan. Contoh, anak tersebut baru mengerjakan 5 soal, kemudian mereka membuka halaman baru, maka di 5 soal ini akan terkunci, kemudian akan keluar dan akan menyelesaikan ujian. Jadi di sini kelebihannya dari AppScript ini adalah ketika anak-anak curang, di sini soal ujian akan otomatis berhenti. Oke, kita coba mulai ujian sekarang. Nah, saya contohkan yang tadi kecurangan sebut ya. Contoh, ini akan saya kerjakan satu dulu. Soal pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, kerjakan. Soal keempat, kita kerjakan. Nah, ini anak-anak masuk ke soal kelima. Nah, dia tidak tahu jawaban soal kelima ini apa. Kemudian mereka akan mencari di internet. Nah, di sini akan buka halaman baru. Kita buka halaman baru. Nah, di sini, nah, aplikasi AppScript ini akan langsung berhenti, dan di sini akan ada notes-nya, yaitu curang atau pindah tab keluar aplikasi. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat di spreadsheet tadi. Nah, ini spreadsheet yang kita buat tadi. Ahmad Hasan, dia skor benarnya 3, total skornya 20, nilai akhirnya 15, dan sini ada statusnya, status curang atau pindah tab. Nah, di sini ini kelebihannya pada AppScript. Siswa-siswa yang curang itu akan terdeteksi dan aplikasi tersebut akan otomatis berhenti. Oke. Nah, nih, dan ini hasil ujiannya. Demikian tadi presentasi tugas mata kuliah Inovasi Asesmen Pembelajaran IPA dengan membuat e-assessment soal ujian online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.